Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama Dima Pratama, NIT 0820 008 106, kelas D4 TRPKB. Mohon izin Ibu untuk share screen. Termodinamika. Ukuran prestasi mesin refrigeransi. Ukuran presentasi sebuah mesin refrigeransi biasanya diukur dengan Coefficient of Performance atau COP. COP didefinisikan sebagai rasio antara panas yang dihapuskan dari ruang yang diinginkan dengan energi yang digunakan untuk menjalankan mesin tersebut. Semakin tinggi nilai COP, semakin efisiensi mesin refrigerant tersebut. COP Carnot adalah perbandingan temperatur evaporasi dibandingkan dengan selisih temperatur peak 3 jurnal mekanikal. Volume 7 nomor 1 Maret 2016. Langsung kondensasi dan evaporasi. Satuan temperatur yang digunakan dalam rumus COP Carnot adalah Kelvin. Efisiensi heat pump adalah perbandingan antara COP dengan COP Carnot. COP efisien merupakan salah satu indikator pada suatu sistem refrigeransi yang sangat menentukan kerja dari sistem itu sendiri. Dengan melihat nilai dari COP pada suatu sistem refrigeransi, kita dapat mengetahui kerja dari sistem tersebut. Apakah sistem bekerja sebagaimana mestinya atau tidak? COP aktual merupakan nilai suatu kerja aktual yang dimiliki oleh mesin refrigeransi dapat dicapai dengan persamaan. Subcollet dan subcollet dan superheat adalah salah satu proses sirkulasi refrigeransi yang tidak sederhana. Subcollet merupakan proses yang terjadi karena pembuangan kalor pada kondensor berjalan dengan lancar sehingga perubahan fasa pada refrigerant di akhir kondensor berupa campuran antara cair dan gas. Superheater Superheat adalah terjadi bila sistem kekurangan refrigerasi sehingga menyebabkan refrigerasi yang keluar dari evaporator sebenarnya berupa gas. Rasio pada mesin Rasio pada rasio kompresi pada mesin pembakaran dalam satu mesin pembakaran luar adalah nilai yang mewakili rasio volume ruang pembakaran dari kapasitas terbesar ke kapasitas terkecil. Refrigerasi merupakan suatu proses untuk menghasilkan dan menjaga suatu beban pada dalam ruangan yang dikondisikan selalu dalam kondisi dingin. Refrigerasi ini sudah banyak dimanfaatkan dalam segala bidang dan digunakan hampir di setiap rumah, industri, dan transportasi sering pesatnya berkembangan teknologi. Kapasitas pendingin menunjukkan kemampuan pendinginnya sebuah mesin pendingin atau water chiller yang dapat diketahui dari benda temperatur air masuk dengan keluar mesin pendingin. Kondensasi merupakan proses yang terjadi dalam kondensor. Kondensasi adalah proses pelepasan kalor dari sistem yang dapat menyebabkan uap berubah menjadi cair. Kapasitas pemanas merupakan jumlah panas yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu pada suatu sistem sebesar 10 derajat Celcius dan dapat mempengaruhi suhu di dalam screen house dengan cara menyerap atau melepaskan energi panas. Cara kerja kompresor yaitu ketika AC dinyalakan, kompresor akan mulai memompa freon dalam bentuk cair dari unit luar atau kondensor ke dalam evaporator. Jumlah panas yang diserap dari dalam ruangan akan mengubah freon cair menjadi uap. Kemudian, uap panas akan berkumpul hingga batas tertentu lalu menuju ke kompresor. Jika terjadi tekanan berlebih pada kompresi, akan membuat partikel udara dan bahan bakar kompresi dalam kepadatan yang lebih akibat dan tekanan tinggi. Sebagai akibatnya, lebih poli bahan bakar yang dibakar. Masalah refrigerant atau freon AC habis akan membuat AC menjadi tidak dingin, bahkan berisiko menyebabkan keracunan. Hingga saat ini, freon masih digunakan untuk AC karena memiliki beberapa keunggulan. Berikut ini harganya relatif murah, sehingga hampir semua unit AC yang beredar di pasaran menggunakan freon sebagai komponen utama. Jika terdapat non-condensable, gas itu sendiri dapat menyebabkan penurunan ATPLI dalam perhitungan perolehan megawatt listrik pada turbin. Selain itu pula dapat menyebabkan korosi dan scaling pada peralatan produksi permukaan karena gas yang
tidak dapat terkondensasi akan menempel lalu menumpuk di sistem pemimpaan. Jika terjadi tekanan evaporasi yang berkurang, maka akan menyebabkan penurunannya tekanan penyemprotan pada freon menuju ke ruangan, sehingga berdampaklah pada kurang dinginnya ruangan. Fungsi kompresor pada AC. Yang pertama adalah menghisap uap refrigen dari evaporator. Yang kedua, memanfaatkan uap refrigen sehingga temperatur dan tekanan meningkat. Yang ketiga, mengalirkan refrigeran ke seluruh sistem pendingin secara terus-menerus. Dan yang keempat, mengubah tekanan sehingga refrigeran berpindah dari sisi yang bertekanan tinggi ke bagian yang bertekanan rendah. Jenis-jenis kompresor yang pertama ada kompresor torak, yang kedua ada kompresor sentrifugal, yang ketiga adalah kompresor rotari, dan yang keempat adalah kompresor scroll. Prinsip kerja kompresor pada kompresor torak, torak bergerak maju mundur di dalam silindernya dengan panjang langkah. Panjang gerakan atau stroke sama dengan diameter silinder, gerakan terjadi karena adanya poros engkol yang diterima. Gerakan dari motor listrik ataupun cara kerjanya adalah ketika torak bergerak menjauhi katup, tekanan akan berkurang. Tekanan di dalam kompresor yang lebih rendah daripada saluran hisap akan membuat refrigen masuk ke dalam kompresor. Ketika torak mendekati katup, tekanan di dalam kompresor naik sehingga katup hisap menutup dan katup buang terbuka. Dan uap refrigen mengalir ke saluran tekanan luar. Piston deflage adalah kapasitas mesin adalah volume dari semua piston di dalam silinder. Sehingga pembakaran dalam yang biasanya dinyatakan dengan menggunakan suatu sentimeter kubik, liter, atau inci kubik di pasar Amerika Utara. Efisiensi volumetrik adalah perbandingan volume gas yang masuk ke dalam silinder dalam tekanan atmosfer. Dengan volume langkah torak, efisiensi volumetris erat kaitannya dengan volume clearance. Clearance kompresor adalah kapasitas kompresor didefinisikan sebagai laju volume aliran yang sebenarnya atau aktual CVM atau gas yang dikompresi dan dialirkan pada kondisi suhu total, tekanan total, dan komposisi yang berlaku di saluran masuk kompresor. Hubungan antara volume refrigeran yang dikompresi dengan kerja yang dilakukan oleh kompresor. Kompresor, alat yang biasa digunakan untuk memompa bahan pendingin refrigeran agar tetap bersirkulasi dalam sistem adalah kompresor. Kompresor ini berfungsi untuk menaikkan tekanan dari uap refrigeran, menjadikan tekanan pada kondensor itu lebih tinggi dari evaporator yang bisa menaikkan suhu dari refrigeran. Terima kasih presentasi dari saya. Terima kasih Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.